melanjutkan bahasan yang pada 2 minggu yang lalu, masih terkait maksiat hati. Ini yang terakhir. Mengulang sedikit yang kemarin, wal hikdu, termasuk daripada maksiat hati adalah mendendam. Dendam terhadap orang lain selain daripada diri kita. Apa itu yang disebut dengan hikdu? Wa huwa idmarul adawah ay imsakuha fil qalbi, menyimpan rasa permusuhan yang kita simpan di dalam hati. Rasa benci, dendam, kesumat terhadap keluarga, tetangga, atau siapa saja. Ini adalah termasuk maksiat yang menurut kita, perasaan kita tidak ada apa-apa, tidak dosa, tapi ternyata itu dapat menghancurkan, dapat meluluh lantahkan pahala-pahala ibadah yang sudah kita laksanakan selama itu. Wal hasadu, hasud, wa huwa karahiyatun ni'matil muslimi, benci terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang muslim yang lain, sehingga menginginkan kalau seandainya si anu punya karir, ingin jatuh karirnya atau ingin pindah kepada dirinya. Kalau si anu mempunyai kekayaan, mempunyai harta, mempunyai nikmat, ingin rasanya dia memiliki nikmat yang orang lain miliki, sehingga orang lain dia harapkan hancur adanya. Adalah bi ayyatamanna an tatahawwala minhu ilaihi aw yaslabaha, yaitu dengan berharap supaya nikmat yang dimiliki oleh orang lain pindah kepada dirinya, atau Allah mencabut nikmat daripada orang tersebut. Ini termasuk daripada maksiat hati. Seakan-akan itu tidak ada apa-apanya, seakan-akan itu biasa saja, tapi ternyata itu adalah termasuk daripada kemaksiatan yang jarang kita sadari. Jangan pikir bahwa maksiat itu hanya judi saja, hanya mabuk saja, hanya berbuat zina saja, hanya berkorupsi atau mencuri harta milik orang lain saja. Jangan berpikir hanya itu saja yang disebut dengan maksiat. Wa qad waradda anna al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-khatab. Dikatakan bahwa sesungguhnya perbuatan hasud dapat melebur itu hasud kepada perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita laksanakan. Kama ta'kulun naru al-khataba, sebagaimana memakannya api kepada kayu bakar yang sangat kering. Kita bikin api unggun yang sebelumnya yang kita bakar adalah triplek yang sudah kita sobek-sobek yang sangat tipis. Setelah itu kita taruh bahan-bahan kayu yang sangat kering lainnya. Dengan cepat api melahap kepada kayu tersebut. Kama ya'kulul naru al-khatab, sebagaimana memakannya api kepada kayu bakar. Itulah perbuatan hasud yang selalu tersembunyi dalam setiap hati seseorang. Wa fi bahjatin nadhirin, dikatakan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, qad yahsulu lil hasidi khamsu uqubatin, adalah bagi orang-orang yang senantiasa selalu berbuat hasud, dia akan mendapatkan 5 siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yang pertama adalah ghammun la yanqati'u, bingung yang tidak ada henti-hentinya. Bingung, hasud sama orang lain bingung rasanya. Kemarin
kita nyoret-nyoret tembok orang lain dengan pilok atau dengan cat tanpa sepengetahuan orang yang kita dolimi atau yang kita hasud. Sedikit besarnya dalam hati kita, pertama ada rasa ketakutan, takut ketahuan, itulah hasud. Atau kita merusak benda-benda atau barang-barang milik orang lain, takut rasanya ketahuan. Tidak akan ada ketenangan dalam jiwanya, selalu dihantui dengan rasa bersalah dan dosa. Coba saja kalau seandainya kita pernah berbuat salah, seseorang berbuat zina misalnya, sampai kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, rasa bersalah dan rasa penyesalan pasti ada. Sekalipun terkadang kita mengulangi perbuatan-perbuatan seperti demikian, itulah hasud. Jadi pertama adalah siksaan yang pertama, ghammun la yanqati'u, rasa bingung yang tidak ada henti-hentinya. Bingung, orang lain dapat ini, coba kadang-kadang kita, hati kita yang ini, akhirnya orang mau udah kemana-kemana, kita masih di situ aja, mikirin rasa dendam, rasa benci, rasa hasud kepada orang lain. Orang lain sudah maju yang kita hasudin, sementara kita masih jalan di tempat. Tetangga beli mobil, kita yang meriang. Mestinya bagaimana tetangga beli mobil, alhamdulillah. Kenapa? Walaupun hari ini kita belum bisa beli mobil, tapi tetangga beli mobil, alhamdulillah. Kenapa? Suatu saat kita perlu, barangkali kita bisa minjem atau nyewa kepada tetangga yang dekat. Yang nomor keduanya adalah wa musibatun la yujaru 'alaiha, musibah yang Allah berikan kepadanya yang tidak akan ada pahala terhadapnya. Terhadap orang yang hasud, Allah kasih musibah, kasih penyakit, tidak akan ada balasan pahala apa-apa. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang hasud. Yang idealnya terhadap orang-orang yang soleh, tatkala dia diberikan penyakit, seyogianya adalah penyakit tersebut dapat menjadikan kifarat terhadap dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Jadi kalau seandainya kita sakit, minimal kita ucapkan alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah Allah masih ngasih sakit kepada kita, karena barangkali dengan sakit ini lidah kita, lisan kita mampu digerakkan untuk ingat kepada Allah. Seseorang dari kemarin enak-enak aja, giginya enak, tapi begitu sakit gigi, ya Allah, astagfirullah. Yang kita panggil istighfar sama Allah, dzikir kepada Allah, sedikit besarnya itu akan menjadikan penghapus atas dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Wa musibatun la yujaru 'alaiha. Yang nomor ketiganya adalah wa mudimatun la yuhmadu fiha, celaan yang tidak ada sanjungan untuknya. Dicela tetapi tidak ada penyanjung untuknya, baik dari Allah itu sendiri atau dari sesama makhluk Allah itu sendiri. Wa yaghdabu 'alaihi rabbu. Yang nomor keempat, siksaan atau balasan bagi orang-orang yang hasud, yaghdabu 'alaihi rabbu, Allah akan membencinya sepanjang masa. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhlaskan hati kita, khalis ikhlasuka bittabarri, selalu ikhlas dalam perbuatan, selalu ikhlas dalam beramal. Bahkan ada sebagian ulama, bagaimana supaya hati kita ikhlas ini? Pertama, banyakin dengan membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Kedua, Nabi Muhammad SAW pernah diperintah oleh Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad, mur ummataka bittabarri, wahai Muhammad, perintah umatmu dengan senantiasa selalu hatinya dibersihkan, lepas dari berbagai macam roda'il. Apa itu? Banyak
banyakin membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan di dalam kitab Dalailul Khairat karangan Syekh Waliullah Imam Abi Hasan As-Sadli, seorang ulama, seorang waliullah ahli hikmah, beliau mengatakan jangan Anda kurang membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dalam sehari semalamnya adalah 450 kali. Banyak bener katanya. Belum apa-apa 450. Saya kalau ketemu kiai, mohon maaf kalau silaturahim, sudahkah Anda baca sholawat 1000 kali dalam satu hari? Sholawat 1000 kali dalam satu hari. Taqdi hajataka, kata kiai, kelak hajatmu akan lekas terkabul. Sholawat apa? Sholawat apa aja. Bahkan mungkin kalau Bapak pernah dengar atau pernah buka kitab yang di situ ada baca sholawat 4444. Sholawat apa tuh? Tafrijiyah. Sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah. Ini kita apa semua insya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Atau paling sedikit minimal setiap habis sholat jangan tinggalkan itu sholawat 11 kali. Taqdi hajataka, kelak Allah akan mengabulkan keperluan-keperluanmu. Dengan syarat adalah yakin. Satu. Ada lagi sholawat yang lain, pernah saya diijazahkan oleh almarhum Abdullah Kiai. Dan di situ ada semacam magnet yang tatkala kita baca berulang-ulang dengan dihayati netes air mata.